Selamat sore, terima kasih telah bersama saya Ermelinda Santri, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, NIM 1803030143. Di pertemuan kedua pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Korupsi Sistematik. Langsung saja bagian yang pertama, yaitu korupsi sebagai peluruhan politik. Bagi Plato, korupsi dalam demokrasi akan menjadi hasil yang tak terhindarkan dari pemerataan kebebasan yang memungkinkan adanya mengejar kepentingan individu dan konsekuensi peningkatan entropi seperti dalam kerangka konstitusional. Dengan kata lain, kebebasan sebagai konstitut rezim demokratis bagi Plato, tanggung jawab yang mencemari publik alam, melemahkan kemungkinan etis dan kebijakan secara permanen di bawah hierarki pertambangan, tradisi, dan aturan, dan membuat pemerintahan rentan terhadapnya, keangkuhan, dan ditakdirkan untuk ketidakadilan dan tirani berangkat dari pola linear korupsi Plato sebagai proses bertahap pembusukan dari aristokrasi menjadi tirani. Aristoteles mengemukakan tipologi rezim berdasarkan antitesis diverifikasi fundamental dari asal-usul dan korupsi yang ada dalam segala hal. Karena semua hal yang muncul tentu saja sifatnya berlawanan dengan diri mereka sendiri atau merupakan gabungan dari posites. Korupsi dapat dianalisis sebagai gerakan yang ditentukan dari garis antara istilah kontras atau jika kita memulai dari beberapa perantara negara, gerakan menuju salah satu ekstrim. Setiap hal mulai rusak saat disadari sepenuhnya dan notabene terjadi ketika realisasi itu sepenuhnya dinegasiasikan. Bagian yang kedua yaitu korupsi individu dan tantangan Machiavellian. Terjemahan Portora ke dalam bahasa Latin root corruption tetap memiliki arti abstrak, penghancuran dan pembusukan pada tingkat sistematik bersama dengan substansi. Maka moral yang terkait dengan tindakan politik individu menyuap, memalsukan, merayu atau cabul. Terutama Cicora yang menggunakan kata korups dalam sebuah politik akal untuk merujuk pada pembusukan adat istiadat dan kebobrokan kebiasaan jahat sebagai biang kerok jatuhnya Roma. Mengikuti dengan cermat analisis Plato tentang pecahnya demokrasi, Cicora menyalahkan pembusukan republik untuk sukses tentang kebebasan ekstrim yang tak terelakkan mencapai segala sesuatu dalam kemakmuran di mana setiap orang bebas dan semua rasa malu dihilangkan. Dengan menentang manusia, etika kebijakan manis dan dukungan mereka untuk aturan oleh elit terdidik sebagai bentuk pemerintahan terbaik. Machiavellian mengusulkan pemahaman struktural korupsi yang membebani pemerintahan yang baik pada lembaga hukum dan prosedur daripada tindakan individu oleh elit yang berkuasa. Yang ketiga yaitu korupsi kelembagaan dan ketergantungan yang merusak. Makna alternatif korupsi ini harus dilihat sebagai pelengkap mengubah, alih-alih menggantikan korupsi politik sebagai tindakan pelanggaran individu oleh pejabat publik.
karena contoh korupsi tertentu adalah ekspresi dari fenomena universal yang tidak dapat direduksi menjadi agregatnya. Ini merupakan upaya untuk memikirkan kembali korupsi politik dari pendekatan republik, dimaksudkan untuk berkontribusi pada literatur baru yang telah tegas dalam mengkritik interpretasi neo-republikan tentang korupsi. Karena tidak cukup berbeda dari konsepsi liberal, tetapi tidak cukup propositif dalam kritikan barunya terhadap pojok. Robert Sperling berpendapat demikian. Bacaan Aristoteles tentang Machiavellian ditambah dengan upaya pojok untuk membangun tradisi konseptual korupsi yang terus-menerus dari awal Renaissance hingga akhir abad ke-18 menghasilkan interpretasi yang menyesat tentang politikal korupsi dan pandangan pesimis yang berasal darinya. Jika korupsi terhubung dengan nilai-nilai universal yang tidak dapat sepenuhnya diwujudkan di lembaga manapun, bentuk konstitusional, kemudian korupsi bersifat abadi dan kebebasan paling banyak hanya sebagian. Yang keempat yaitu korupsi sistematik dan oligarki kekuasaan. Mengikuti logika Aristoteles, pemerintahan perwakilan dapat disusun baik sebagai tipe ideal, majemuk, dan didefinisikan oleh istilah kontrasnya, dan sebagai rezim politik jangka menengah yang bergerak menuju salah satu ekstrimnya. Liberal yang ideal, demokrasi menjadi rezim hibrida yang terdiri dari prinsip-prinsip demokrasi dan liberalisme. Definisi minimal tentangnya rezim yang menyadari sepenuhnya demokratisasi dan liberal berakhir. Secara akurat mewakili kepentingan mayoritas dalam batas yang ditentukan oleh hak individu dan pemisahan kekuasaan. Kebalikan dari tipe ideal ini adalah tidak representatif, pemerintah tidak liberal, di mana tidak ada kepentingan mayoritas maupun dasar norma dihormati. Pemerintah yang korup ini akan jatuh pada zaman kuno, definisi tirani, di mana mereka yang berkuasa mendapat keuntungan sendiri tanpa apapun batas atas keinginan mereka, tetapi kekuatan paksa mereka sendiri. Yang kelima yaitu demokrasi totaliter. Mengikuti bahasan orang dahulu tentang korupsi sistematik sebagai hal yang tak terhindarkan dan proses progresif implikasi. Untuk pertama, dari makna alternatif ini, korupsi politik adalah demokrasi liberal. Kita tidak akan menjadi bekas kosong dari gerakan degeneratif ini karena kebebasan individu mereka menjamin. Implikasi kedua yang begitu jelas bagi orang-orang kuno juga demikian bagi pemikir republik modern seperti Machiavellian adalah hukum tidak diperlukan, merupakan sumber kebijakan, dan bahwa tidak semua bentuk konstitusi cukup baik untuk melawan kecenderungan merusak alamiah dan tiada henti. Seperti yang kita lihat, pekerjaan Feli, korupsi adalah kendaraan untuk penindasan, dan itu bukan hanya berasal dalam individu tetapi juga dalam hukum. Dan dengan demikian supremasi hukum tidak harus begitu saja dipahami sebagai sumber kebebasan, karena hukum dapat dimanipulasi dan digunakan sebagai alat untuk menindas. Supremasi hukum tampaknya tidak hanya
tidak hanya memadai. Implikasi ketiga datang dari korupsi politik yang mempengaruhi ranah sosial politik. Yang keenam yaitu dari konstitusi campuran ke liberal pemerintahan perwakilan. Problematisasi konsep telah menjadi inti dari filsafat politik sejak zaman kuno, karena konsep dan kategori mengatur teoritis kerangka kerja yang kita gunakan untuk berpikir tentang politik. Definisi ulang dari istilah sentral sebagai kebebasan secara fundamental mengubah pemahaman kita tentang apa pemerintahan yang bebas. Baik, sekian video singkat dari saya. Terima kasih.